Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Teti Surjati Zafar. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dengan tema Administrasi Sumber Daya Manusia berjudul Efektivitas Administrasi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Talenta dan Motivasi Karyawan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Abdul Basit dengan NIM 2530821026. Perkenalkan, nama saya Aulia Milanda dengan NIM 2530821002. Saya Grace Chandra Monesa Pradita dengan NIM 25308210 dan Sebelum memulai ke pembahasan, mari kita mulai dengan latar belakang. Administrasi sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan talenta dan meningkatkan motivasi kerja karyawan. Efektivitas bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan strategi pengelolaan tenaga kerja dengan perkembangan lingkungan kerja yang modern. Juga menegaskan bahwa administrasi sumber daya manusia yang efektif mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Guys, sudah. Selanjutnya, landasan teori yaitu administrasi sumber daya manusia adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi tenaga kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Selain itu, efektivitas administrasi sumber daya manusia dapat diukur melalui kemampuan perusahaan mengelola potensi manusia dengan memperhatikan aspek kompensasi, motivasi, dan loyalitas. Ke materi, konsep administrasi sumber daya manusia yang efektif. Menurut Febrian, sumber daya manusia yaitu seorang yang produktif bekerja sebagai pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dan kedua, menurut Gafar, mengemukakan bahwa efektivitas ialah seberapa hak baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana orang yang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, menurut Firmansyah, yaitu efektivitas merupakan suatu kemampuan dan kesanggupan dalam memilih tujuan yang tepat guna mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua juga ada dari jurnal internasional, menurut Andrea Camuto, Alberto Trom, Sarah Sesti, Anastasia Glucomerto, dan Federico Colotani. The study reveals that companies with the priorities the well-being of their employees outperform their peers in the of-market valuation and accounting metric, which highlights the critical influence of investing in human. Administrasi yang efektif adalah yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan karena hal ini menghasilkan kinerja pasar dan akuntansi yang lebih baik dalam menekan investasi. Selanjutnya ada pengelolaan talenta. Menurut Darmawan, talent management atau pengelolaan talenta adalah sekumpulan kegiatan yang disatukan dalam pengelolaan karyawan berkinerja tinggi di dalam setiap tingkatan organisasi dengan menjadikan pengadaan dan orientasi serta pengembangan talenta menjadi manajemen kinerja sebagai bahan dasar utama dalam peningkatan kinerja karyawan. Lalu, menurut Christian dan Eksan, perspektif talent management berjalan ke arah yang lebih cenderung pada pengidentifikasian, pengoptimalisasian, pengembangan, perencanaan, pendorong perubahan kinerja karyawan menjadi lebih baik. Selanjutnya, C. Kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Adapun yang dikutip oleh jurnal internasional yaitu Deviance Range from Rideshare, Driver Inflating Fares or Cherry Picking, Trips to Journalist Crafting Clickbait for Metric Optimization, menjelaskan bagaimana kinerja karyawan dapat menjadi menyimpang sebagai respons terhadap sistem metrik algoritmik. Nah, adapun ukuran indikator kinerja dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Nah, yang pertama ada efektif, yaitu pencapaian target kerja. Yang kedua ada efisiensi, kerjasama antar pegawai. Yang ketiga ada kualitas, yang dimana tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, ketepatan waktu.
Tiba di mana tempat pekerjaan tepat waktu. Yang kelima, produktivitas, yaitu menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Yang keenam, terakhir, keselamatan, yaitu asuransi keselamatan kerja. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang maksimal. Dan juga kata Fahrezi dan Hoir, indikator motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerja keras, yang kedua tingkat cita-cita yang tinggi, yang ketiga ada orientasi tugas atau sasaran, yang keempat usaha untuk maju, yang kelima keturunan, yang keenam rekan kerja yang dipilih, yang ketujuh pemanfaatan waktu. Dan juga ada dari jurnal internasional, meta competencies. This refer to an individual's mindset and approach to learning and curiosity reflecting a strong intrinsic motivation to explore and master new knowledge or skill. Yang berarti motivasi karyawan diklasifikasikan sebagai metakompetensi. Kompetensi ini adalah pola pikir yang kuat yang mendorong karyawan untuk mengeksplorasi dan menguasai pengetahuan serta keterampilan. Hubungan ketiganya yaitu seperti yang dijelaskan tadi, menurut Febrian, fungsi dari administrasi sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu menurut Darmawan bahwa talent management adalah sekumpulan kegiatan yang disatukan dalam pengelolaan karyawan berkinerja tinggi sebagai dasar peningkatan kinerja. Lalu yang terakhir, menurut Suryani bahwa motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia agar mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, efektivitas administrasi sumber daya manusia, pengelolaan talenta, dan motivasi karyawan saling berkaitan dalam meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, setelah pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu administrasi sumber daya manusia adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi tenaga kerja agar tujuan tercapai secara efektif. Nah, yang kedua, administrasi sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan talenta dan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, administrasi yang baik mendukung pengelolaan talenta melalui rekrutmen, pengembangan, dan retensi karyawan berpotensi tinggi. Yang keempat, efektivitas administrasi sumber daya manusia, pengelolaan talenta, dan motivasi saling berkaitan dalam meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, atau yang kelima, yaitu efektivitas bergantung pada kemampuan organisasi menyesuaikan strategi pengelolaan tenaga kerja dan lingkungan kerja modern. Nah, seperti itulah kesimpulan yang dapat saya paparkan dalam presentasi ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, ada pepatah yang dikemukakan oleh Muhammad Nasir, lebih baik membangun manusia daripada membangun gedung, yang artinya sebuah filosofi yang menempatkan pengembangan manusia, pendidikan, pelatihan, dan kesejahteraan sebagai investasi jangka panjang lebih bernilai daripada investasi fisik. Cukup sekian dari pemaparan materi dari kelompok 10. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.